Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan lagi tentang sejarah industri yang ada di Cilegon. Apa yang melatar belakangi perubahan nama pabrik baja Trikora ke PT Krakatau Steel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah pertanyaan saudara tentang latar belakang perubahan nama dari PT Trikora atau pabrik baja Trikora ke PT Krakatau Steel, ya. Dalam catatan sejarah bahwa pada tahun 1965 itu terjadi Gestapo dan terjadi Sanering, ya. Nah, peristiwa Sanering dan Gestapo ini berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya, dan juga perpolitikan di Indonesia itu terjadi pada saat itu terjadi kekacauan. Nah, sehingga untuk kemaslahatan presiden atau pimpinan negara mengambil satu kebijakan menghentikan sementara pembangunan pabrik baja Trikora. Para pekerja yang dari luar negeri atau tenaga kerja asing itu sebagian besar dikembalikan ke negaranya masing-masing. Nah, jadi selama itu jadi tidak ada pembangunan di Indonesia itu karena menghadapi Gestapo dan menghadapi situasi Sanering atau pemotongan nilai mata uang. Jadi kalau tidak salah waktu itu 1.000 menjadi 1 rupiah. Jadi kondisi ekonomi betul-betul sangat genting pada waktu itu, di samping ada situasi politik yang tidak menentu. Nah, atas kebijakan kepala negara ini pembangunan pabrik baja Trikora pada waktu itu dihentikan selama kurang lebih dari tahun 1965 sampai 1967. Nah, pada tahun 1967 itu telah terjadi pengalihan pimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, sejak tahun 1967 itu situasi berangsur-angsur menjadi baik, sehingga kemudian Presiden Soeharto mengambil kebijakan tentang masalah situasi atau pembangunan pabrik baja yang sudah berjalan. Beliau melakukan penelitian ulang tentang layak dan tidaknya diteruskan dan tidaknya pembangunan pabrik baja Trikora pada waktu itu. Nah, setelah dilakukan penelitian dan kajian, kemudian Presiden Soeharto mengambil satu keputusan pada tahun 1970 atau 3 tahun kemudian setelah Presiden Soeharto memimpin negara. Nah, dikeluarkanlah PP nomor 35 tanggal 31 Agustus tahun 1970. Nah, PP 35 ini adalah satu kebijakan negara. Apa di antara isinya? Isinya adalah penyertaan modal negara. Penyertaan modal negara yang pada saat itu penyertaan itu diambil atau diikutsertakannya PT Pertamina, karena PT Pertamina pada waktu itu adalah salah satu perusahaan negara yang sangat maju, memiliki modal dan memiliki keuangan. Nah, sehingga dilibatkan tuh PT Pertamina itu. Nah, itu terjadi pada tahun 1970 atau tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1970 PP 35 itu. Nah, setelah itu kemudian Presiden Soeharto terus melakukan aktivitas atau mengembalikan pembangunan pabrik baja
PT Krakatau Steel yang telah dirubah namanya menjadi PT Pabrik Baja PT Krakatau Steel, ya. Itu. Nah, sejak itulah pembangunan itu dilanjutkan dalam kebijakan, tentunya kebijakan yang baru. Itu. Ini jadi yang melatar belakangi perubahan dari PT Trikora atau Pabrik Baja Trikora ke PT Krakatau Steel itu adalah karena ada pada waktu itu terjadi peristiwa Gestapo dan peristiwa Sanering, ya, dan juga terjadi peralihan pimpinan negara. Tepatnya pada tahun 1967. Jadi 65 itu terjadi Sanering dan Gestapo. Tahun 1967 sudah agak aman. Dari 67 ke 70 melakukan pengkajian, baru 1970 dikeluarkan PP nomor 35. Nah, itu yang saya tahu itu. Ya. Silakan diteruskan. Kemudian perluasan itu sendiri terjadi pada tahun berapa, Pak Ustadz? Nah, perluasan itu terjadi pada tahun 1973. Kenapa? Karena tentunya sejak dikeluarkannya PP nomor 35 tanggal 31 Agustus 1970 itu perlu dibentuk tim pengkaji tentang kelayakan, latar belakang dan lain sebagainya, ya. Jadi dari tahun 70 tuh pemerintah pusat beserta pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat itu melakukan pengkajian lebih detail lagi. Nah, setelah dilakukan pengkajian lebih detail lagi, nah pada tahun 1973, ya, kebijakan itu diberikan kepada pemerintah daerah, yaitu Gubernur Jawa Barat. Dan pada saat itu gubernurnya adalah Solihin GP. Nah, Gubernur Jawa Barat melakukan rapat-rapat, kajian-kajian, ya. Setelah dilakukan kajian-kajian itu, Gubernur Jawa Barat kemudian mengeluarkan SK surat keputusan. Yang pertama, surat keputusan ini adalah berkaitan dengan tentang pembentukan tim, yaitu SK nomor 62, ya, nomor 62 garing A garing A garing 1 garing 1973. Nah, tim yang dibentuk oleh gubernur ini, ya, kemudian bekerja melakukan kajian-kajian daerah mana saja yang layak untuk dijadikan atau dirubah menjadi kawasan industri baja, ya. Ditentukanlah dalam SK tersebut adalah wilayah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Merak. Karena Cilegon itu pada waktu itu adalah kewedanaan, ya. Kewedanaan Cilegon, Kabupaten Serang, Keresidenan Banten, terus gubernurnya atau provinsinya Jawa Barat. Nah, kewedanaan Cilegon di wilayah Kecamatan Pulau Merak itu dibebaskan sebagian wilayahnya untuk kepentingan perluasan pabrik baja Krakatau Steel. Antara lain adalah Desa Kotasari. Nah, Desa Kotasari ini bedol desa. Semuanya itu kampung-kampung yang ada di wilayah Kotasari itu atau kelurahan atau desa Kotasari itu semuanya dipindahkan. Yang kedua, Desa Warnasari. Desa Warnasari ini sama, bedol desa, ya. Desa Kotasari, Desa Warnasari, kemudian Desa Samangraya, Desa Grogol, Desa Kota Bumi, Desa Kebon Dalem, Desa Kepuh, Desa Randakari, Desa Tegal Ratu, Desa Ramanuju, dan Desa Kubangsari.
Dari desa-desa tersebut hanya 2 desa yang bedol desa. Ya, tadi saya katakan Kotasari dan Warnasari. Nah, Warnasari ini yang dimaksud Warnasari bukan perumahan Warnasari, itu bukan. Desa Warnasari itu meliputi kampung-kampungnya dulu, dari Kampung Selirit, Krenceng Selirit ya. Namanya Kampung Selirit itu dulu. Tuh ada di situ, ada pasar dulu itu. Yang sekarang di sebagian dibikin Nippon itu, pabrik Nippon. Nah, Kampung Selirit atau Kampung Krenceng. Yang kedua masuk Kampung Kadung Kemiri, Kampung Lembang, Kampung Citangkil, kemudian Kampung Cure, ya, Kampung Cure. Ini kampung-kampung yang berada di wilayah Desa Warnasari. Desanya di mana pada waktu itu? Atau tempat kantor desanya di Kampung Citangkil, ya. Siapa kepala desa atau lurahnya atau dulu itu jaruknya? Pada waktu siapa jaruknya itu? Jaruk pertamanya itu namanya Haji Asy'ari. Kemudian almarhum Haji Asy'ari, kemudian Lurah Demiri, kemudian Lurah Wasi, kemudian setelah Lurah Wasi itu almarhum Bapak Afifi. Itu yang terakhir tuh, yang terakhir itu kalau tidak salah 1975-an itu Pak Afifi itu. Nah, dari kampung atau desa-desa yang dialihfungsikan itu kemudian dipindahkan ke kampung mana? Ke wilayah mana? Namanya wilayah resettlement, ya. Wilayah resettlement. Wilayah resettlement untuk pemindahan itu adalah antara lain di wilayah Desa Mesigit, Desa Jombang Wetan, Desa Ciwaduk, Ciwedus, Karangasem, Bendungan, Taman Baru, Ramanuju, dan sebagian di Ketilang, ya. Jadi dari 11 wilayah desa yang dibebaskan itu, penduduknya semuanya dipindahkan ke area wilayah resettlement itu, ya. Wilayah resettlement itu terjadi pada tahun 1973, ya. Setelah dikeluarkan SK nomor 62, kemudian Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK nomor 335 dan 336 yang menjelaskan, menerangkan tentang ganti rugi dan pemindahan penduduk di situ. Di SK itu dijelaskan di sana itu, ya. Nah, sekarang setelah penduduk itu dipindahkan dari kampung lama atau dari desa lama, dipindahkan ke wilayah perkampungan yang baru. Nah, itu yang saya tahu seperti itu. Nah, terima kasih. Dan penduduk yang dibebaskan itu di mana dan dipindahkan di wilayah mana saja, Pak Ustadz? Nah, dari desa-desa atau penduduk yang tinggal di desa-desa yang di lahannya atau perkampungannya itu digunakan untuk perluasan pabrik baja Krakatau Steel itu atau dari kampung Desa Kotasari. Nah, Kotasari ini ada beberapa kampung di sana itu, ya, ada beberapa kampung. Di Warnasari juga banyak kampung, begitu juga di Samangraya dan sebagainya itu. Antara lain kampung-kampung yang dipindahkan itu adalah, yang pertama adalah Citangkil. Citangkil itu ada Citangkil Wetan, ada Citangkil Kidul, ada Citangkil Kulon, ada Citangkil Lor, ada juga Citangkil Selirit, Kampung Selirit. Juga ada di Citangkil Kampung Selirit namanya itu, ya, depan Buyut Arman namanya. Ada makam Buyut Arman di situ dulu itu. Nah, kemudian Kampung Lembang, Lembang Pabuaran, Lembang Tengah, dan Lembang Kulon. Ada Kadung Kemiri Tanjakan, Kadung Kemiri Tengah, dan Kadung Kemiri Wetan. Kemudian ada Kampung Curo Wadas, Kampung Curo Malang, Kampung Curo Wetan, Curo Asem, ya, Kampung Selirit tadi Kampung Selirit itu kampung itu ya, kampung Krenceng ya. Ada pasar di situ. Nah, itu termasuk dari desa Warnasari. Kemudian ada Kampung Luwung Jite, ya, ada Kampung Luwung Jite. Itu
dari desa Kota Bumi ya, Lewung Jite di situ. Nah, kemudian ada juga Kubang Kalak ya, kalau ada Kubang Kalak, ada Serdak, ada Kubang Wates ya, ada Kampung Kubang Wates. Nah, itu adalah daerah-daerah atau kampung-kampung yang ada di wilayah Kota Bumi. Itu berapa kampungnya itu ya. Kemudian ada juga kampung lain, ada kampung ada Lijajar ya, ada Lijajar, ada Warung Juat, ada Kubang Batang, ada Gesing, ada Lewung Sadang, ada Kampung Irian. Nah, itu dipindahkan juga sama itu. Terus ada juga dari Rawagondang, ada Brangbang, ada Bebulak Kulon nih, ada Bebulak Kulon ya, atau Bulak Barat, ada Kubang Terati, ada Kedung Kangkung, ada Kubang Sawit, ada Grogol Sabut ya, ada Kampung Kroeng, ada Lewung Jite tadi, ada Tegal Padang, ada Kubang Lampung, ada Pabuaran, ada Kebon Dalem, ada Kubang Kalak ya, Kubang Wates tadi saya sebutkan, Kubang Wates Kidul ya, ada Ciruas, ada Ampian, ada Kubang Kuresor, Kubang Duhur. Nah, ini kampung-kampung ini berada di wilayah desa-desa tadi itu, Desa Kotasari, Wanasari, Samangraya, Grogol, Kota Bumi, Kebon Dalem, Kepuh, Randekari, Tegal Ratu, Ramanuju, Kubang Sari. Ini dipindahkan ke wilayah desa Mesikit ya, Desa Jombang Wetan, Desa Ciwaduk, Ciwedus, Karangasem, Bendungan, Taman Baru, Ramanuju, dan Ketilang. Nah, kemudian resettlement itu di wilayah desa-desa tersebut dibentuk kapling atau blok, dibuat blok-blok. Ada blok AB ya, ada blok AB, ada blok A, B, C, ada D, E, F, G, H, I, dan blok C. Yang paling ujung itu blok C. Nah, itu adanya di wilayah mana? Desa-desa kayak Desa Mesikit itu, Desa Mesikit, Ramanuju, Ketilang, Taman Baru, Bendungan, Karangasem, Ciwedus, Ciwaduk, dan Jombang Wetan. Ini adalah wilayah resettlement ya, wilayah settlement tuh. Jadi perbedaannya, kalau wilayah resettlement itu tidak ada kampung dulunya, tapi lahan pertanian, persawahan, dan pertegal. Jadi kata orang dulu tegal ya, atau kebun ya. Kebun atau persawahan itu kemudian dijadikan blok-blok untuk pemindahan penduduk tuh, maka disebutlah resettlement. Nah, resettlement itu adanya kebanyakan di Kecamatan Cilegon pada waktu itu. Jadi kedanaan Cilegon pada saat itu ada 3 kecamatan. Kecamatan pertama Kecamatan Cilegon, Kecamatan Pulau Merak, dan Kecamatan Bojonegara. Itu kedanaan Cilegon. Kedanaan Cilegon itu sebagian digunakan untuk resettlement, Kecamatan Pulau Merak sebagian digunakan untuk perluasan pabrik baja. Itu. Nah, itu sampai hari ini ya, perubahan antara perluasan pabrik baja dan sebagian wilayah Cilegon itu menjadi area resettlement. Jadi kalau orang yang dipindahkan dari perkampungan lama yang menjadi kawasan industri itu, kampungnya dipindah, ekonominya pun dipindah. Tapi sebaliknya yang di wilayah resettlement, kampungnya tetap, hanya saja sumber pendapatannya dari pertaniannya itu berubah menjadi perkampungan. Jadi kehilangan sumber pendapatan. Nah, itu yang saya tahu seperti itu. Barangkali ada yang tanyakan lain, yang lainnya mungkin. Bagaimana dengan pergantian fasos dan fasumnya, Pak Ustadz? Terkait dengan pertanyaan saudara tentang fasos dan fasum yang dimiliki oleh
masing-masing desa atau masing-masing kampung ya. Di kampung kita itu dulu pokoknya dari kampung Citangkil nih. Kampung Citangkil itu dulu punya kali, punya sungai, punya namanya tanah bere. Tanah bere itu tanah yang tidak ditanami, nggak tumbuh. Itu biasanya digunakan untuk lapangan main bola untuk sarana bermain lah gitu ya, sarana bermain anak-anak dulu itu. Nah, ada sungai atau kali. Nah, kali ini dulu juga tempat bermain dan juga untuk pengaliran air sehingga terjadi banjir. Itu kalinya kali alam itu, kali alam. Jalannya juga jalan alam. Jalan itu dulu dari Krenceng ke Kampung Citangkil sampai ke laut ya. Ke laut itu ada jalan. Dari Kampung Gubang Batang juga ke Kampung Citangkil, terus nembus juga kampung ke daerah pertanian hingga ke pinggir laut atau pesisir laut. Begitu juga dari Kampung Cure, sama itu. Dari Kubang Sawit, Kubang Batang dan sebagainya itu ada jalan, ada sungai, ada jalan yang menuju ke laut. Artinya bahwa aktivitas sebagian penduduk itu berladang, bercocok tanam dan nelayan atau mencari ikan di laut karena akses ada ke jalan itu. Nah, ini fasos dan fasum ini tidak diperjualbelikan atau tidak diganti rugi, hanya dipindahkan dalam bentuk baru tentunya. Maka ada jalan blok A, ada jalan blok B, ada jalan blok C dan sebagainya itu. Barangkali itu ya. Itu terkait dengan fasos dan fasum. Nah, kemudian bagaimana dengan sarana pendidikan? Bagaimana dengan sarana ibadah? Hampir setiap kampung itu memiliki musola. Citangkil memiliki musola, memiliki masjid, ya kan? Memiliki juga makam. Kampung Kedung Kemiri juga sama, memiliki masjid, memiliki musola. Di Kampung Kedung Kemiri itu ada madrasah dulu. Madrasah kalau nggak salah Al-Islah, kalau nggak salah Al-Islah itu namanya. Ada madrasah di situ. Nah, di Kubang Kuru juga ada madrasah namanya Madrasah Al-Heria. Di Kubang Sawit juga ada. Di Kubang Kuru itu ada dua. Ada madrasah. Di Kubang Sawit itu ada Madrasah Al-Heria, di Kubang Kuru juga ada Madrasah Al-Heria, bahkan ada dua di situ. Nah, kemudian karena penduduknya dipindah ke perkampungan baru settlement nih, ya. Berikut makam-makam yang dulu di sana itu dikeduk, dipindah kuburannya, ya. Dipindah ke makam Balung, ya. Dari makam Citangkil dipindah ke sana. Dari makam Kampung Cure dipindah ke sana. Dari Kedung Kemiri dipindah ke makam Balung. Dari makam dari Kampung Gubang Sawit dipindah ke makam Balung. Dari Lubung Sadang, dari Kloeng, dari seluruh kampung-kampung itu dipindah semua ke sini. Termasuk juga yang dari area atau wilayah resettlement. Dari Kampung Tegal Cabe nih, yang di Blok AB nih ada makamnya, dipindah juga ke situ. Nah, kayak di sana tuh ada makam apa tuh? Asamendon, daerah Asamendon tuh. Ada makam di situ, daerah Asamendon itu. Itu juga sebagian ada yang dipindah juga ke sini, pindah ke makam Balung. Dari seluruh makam-makam itu dipindahkan semuanya di makam Balung. Nah, adapun jumlahnya berapa hektar? Wallahu a'lam bishawab, ya. Citangkil punya makam sekian, Kedung Kemiri punya sekian, Kampung Kubang Kuru punya sekian, Kubang Sawit sekian, Grogol punya sekian, ya kan? Taman Baru punya sekian. Jadi masing-masing kampung, seluruh kampung itu yang dipergunakan untuk perluasan pabrik baja ataupun untuk resettlement, makamnya itu semua dipindahkan di makam Balung. Jadi tuh. Nah, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya tentang sarana ibadah, masjid, musola? Nah, perusahaan dalam hal ini PT Krakatau Steel atau Pertamina membangunkan itu dalam SK itu dijelaskan, dalam SK 336 itu dijelaskan membangun atau dibangunkan dalam bentuk baru. Nah, kayak Masjid An-Najah nih, Masjid An-Najah, terus ada Masjid Sowing di sana itu di masjidnya namanya Darul Hijrah apa tuh namanya itu, Masjid Sowing itu. Yang di Sowing itu kan ada masjid tuh. Itu sama, itu pindahan itu. Kalau nggak salah untuk Kampung Cure itu. Ada Masjid Al-Hadid tuh. Nah, Masjid Al-Hadid ini saya kurang begitu tahu apakah itu masjid pindahan atau masjid untuk Krakatau Steel gitu ya. Tapi yang jelas yang ada di kawasan resettlement itu adalah penggantian.
Jadi untuk sarana ibadah, sarana pendidikan itu dibikinkan kembali oleh pabrik baja, oleh PT Krakatau Steel. Itu kan kelihatan tuh. Nah, bagaimana dengan Masjid Lembang? Bagaimana Masjid Kedung Miri? Ada yang dibikinkan oleh Krakatau Steel, ada yang dengan gotong royong. Nah, ini yang perlu kita luruskan sejarah ini. Perlu kita luruskan. Jadi wilayah resettlement itu kalau tidak salah areanya jumlahnya itu 252,9.430 hektar. Kalau tidak salah itu, ya. Termasuk Madrasah Al-Heriyah ini adalah pindahan dari sana. Pindahan dari Kampung Citangke Lama. Termasuk ada Madrasah Kubang Sawit tuh di sana itu. Yang di blok mana itu? Blok G atau blok I itu? Ada di sana itu. Itu juga sama itu, pindahan dari Kubang Sawit dulu, pindah ke sini. Gitu tuh. Sekolah Didaiyah. Dulu di sana ada SD Warnasari. Kalau nggak salah SD Warnasari itu namanya dulu SD Vervolak. Makanya di Citangkil dulu ada nama SD Warnasari. Ada SD Krenceng 2. SD Krenceng 2 ini tadinya bangunannya adanya di Kampung Kedung Kemiri. Kedung Kemiri Wetan. Antara Kedung Kemiri dengan Krenceng di situ tuh. Ada apa namanya? Ada sekolah dasar itu dipindah ke sini. Makanya ada satu bangunan, 2 SD dulu itu. SD Warnasari dan SD Krenceng 2. Nah, SD Krenceng ada SD Warnasari sekarang dipindahkan ke Kelurahan Warnasari. Tadinya di sini tuh, tadinya di Citangkil ini. Itu tuh. Jadi nah, ada SD Grogol dulu, ada SD Grogol 1, SD Grogol 2, saya nggak tahu tuh kemana tuh pindahnya itu. Itu. Dan juga termasuk madrasah madrasah yang ada di Kubang Kuro itu. Nggak tahu saya pindahnya apakah yang di Tegalwangi itu atau bukan. Tapi yang jelas bahwa penduduk yang dipindahkan oleh Krakatau Steel itu ditempatkan di wilayah resettlement. Memang ada penduduk yang tidak pindah ke sini. Ada yang pindah di sekitar desa sebelahnya, kampung sebelahnya ya. Ada orang Jure itu pindah ke di sekitar Kampung Delingseng, di sana itu ada di situ. Ada Kampung Blok, Kampung Baru itu pindahan orang saudara-saudara kita yang dari Gesing ya, yang dari Gesing, dari Luung Sadang, ada yang dari Jure itu pindah ke situ. Ada ya banyak lah kampung-kampung di situ. Termasuk juga yang dari desa Grogol dan desa Kotasari. Itu ada yang pindah hanya geser saja ke Tegalwangi itu. Ada yang pindah ke Makam Aje di situ. Ada sekitar situ. Pindahnya geser saja itu. Nah, bagaimana dengan kaplingnya? Kaplingnya itu kita nggak tahu apakah dijual atau ditinggal atau tidak ditebus. Kan ada yang dikasih, ada yang nebus itu kapling ini. Saya kira gitu untuk wilayah pemindahan apa yang ditanyakan oleh saudara tadi itu. Dengan terkait juga dengan masalah fasos dan fasumnya itu. Jadi fasos dan fasum itu diganti dalam bentuk baru, dibangunkan kembali oleh PT Krakatau Steel. Lengkap dan tidak lengkapnya ya kita lihat aja pada faktanya itu. Itu bagaimana dengan makam balung, bagaimana dengan masjid, bagaimana dengan musola, bagaimana dengan madrasah, bagaimana dengan jalan, terus area atau untuk pengairan ya, serapan ya, untuk wilayah serapan. Itu pasti ada itu. Saya yakin ada itu. Kalau serapan itu nggak ada ya kita terancam banjir juga. Bagaimana dengan aktivitas penduduk setelah dipindahkan dari kampung lama mereka, Pak Ustadz? Terkait dengan pertanyaan saudara tentang masalah aktivitas ekonomi ya, bahwa kita tahu bahwa orang tua kita dulu sebelum dipindahkan dari kampung lama ke wilayah resettlement ini, atau sebaliknya penduduk wilayah resettlement atau kampung-kampung yang sekarang jadi resettlement ini dulu pendapatannya sama, yaitu dari pertanian ya, bercocok tanam, berladang, dan juga sebagian juga ada yang nelayan atau pencari ikan. Nah, ketika wilayah atau
daerah-daerah tersebut, kampung-kampung tersebut, desa-desa tersebut dijadikan wilayah perluasan pabrik baja dan wilayah untuk resettlement, ya, untuk resettlement, maka otomatis pendapatannya itu hilang, sumber pendapatannya hilang. Yang tadinya dari pertanian itu tidak bisa bercocok tanam, ya, karena lahannya dipergunakan untuk apa? Untuk perluasan pabrik baja dan untuk area resettlement. Nah, dalam hal ini karena pabrik baja ini adalah BUMN, badan usaha milik negara, ya. Lahan yang dibebaskan itu adalah untuk kepentingan negara, yaitu untuk membangun pabrik baja, ya. Jadi perekonomian yang dulunya dari agraris dan maritim berubah menjadi industri. Nah, otomatis negara berkewajiban untuk memberikan, untuk menanggung pendapatan penduduk dari aktivitas petani, aktivitas nelayan, harus menjadi karyawan perusahaan. Itu tentunya sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, ya. Maka dulu ada istilah padat karya, ya, bukan di tenaga ahli. Ada tukang bebersih, ada jadi supir, ada yang dididik jadi tukang elas, ada yang dididik tukang kren, ada tukang sapu dan sebagainya. Itu dulu ada seperti itu, tukang babat, bersihkan rumput. Itu adalah keterkaitan dengan pengalihan. Pengalihan apa? Pengalihan pendapatan penduduk. Tuh, ya. Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan kita, dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 34, bahwa fakir miskin itu ditanggung oleh negara. Artinya orang yang tidak punya pendapatan ditanggung oleh negara. Dalam hal ini BUMN, ya, yang mengalihfungsikan fungsi lahan menjadi pabrik. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 28, hak-hak berpendapatan tetap, mendapatkan pekerjaan tetap, hak hidup layak, itu hak warga negara. Siapa yang harus memberikan pekerjaan itu? Negara. Dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini badan usaha milik negara. Maka wajarlah kalau penduduk yang tadinya petani, yang tadinya nelayan, ya, baik yang dipindahkan atau yang ditempati atau wilayah resettlement, itu di pekerjaan di PT Krakatau Steel. Itu seharusnya begitu. Kalau tidak, mereka dari mana akan dapat makan? Ya, maka negara, pemerintah pusat memberikan satu kebijakan. Ada istilah memberikan ada raskin, ada juga BLT, ya kan? Bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah pusat. Seharusnya Cilegon itu tidak begitu. Untuk kawan saudara-saudara kita yang tinggal di resettlement ini, atau dari wilayah kecamatan Pulau Merak dan sebagian kecamatan Cilegon, seharusnya dipekerjakan di kawasan industri, khususnya di pabrik baja. Itu nggak bisa dihilangkan begitu. Ada hak-hak yang tidak boleh dihilangkan. Pendapatan tetap itu, ya, sumber pendapatan tetap itu. Karena itu diatur dalam perundang-undangan. Apakah ada perjanjian, kesepakatan terkait dengan hal tersebut, dengan pendapatan itu atau pekerjaan? Ada atau tidak ada? Undang-undang sudah mengatur. Secara logika, ya, kita memahami bahwa ketika lahan itu menjadi lahan industri, apalagi ini negara, maka negara bertanggung jawab pengalihan fungsi itu menjadi fungsi pabrik, dan masyarakat pun harus difungsikan sebagai tenaga kerja di pabrik itu sesuai dengan kemampuannya. Maka pendidikan, pelatihan harus dilakukan oleh pihak industri itu.
oleh pihak pemerintah. Adanya Perda atau Pergub itu, saya pikir itu sudah seharusnya itu sudah, kalaupun tidak ada Pergub, tidak ada Perwal atau tidak ada Perda, industri harus melakukan itu karena ini undang-undang. Ini undang-undang kewajiban BUMN, pabrik baja ini khususnya itu. Dan kita juga harus memahami bahwa lahan tersebut diperuntukkan untuk perluasan pabrik baja dalam artian BUMN, bukan untuk kepentingan pabrik-pabrik yang lainnya. Kalau akan dibangun berarti sifatnya pabriknya itu pabrik hilir, industri hilir, penguatan hulu. Hulunya itu Krakatau Steel, hilirnya barangkali ada pabrik spare part atau pabrik apa gitu ya, yang menunjang gitu tuh, yang menunjang, atau UMKM apa itu istilahnya, saya nggak paham dengan itu. Tapi dalam pemahaman saya harus dilakukan demi untuk mempertahankan pendapatan masyarakat, khususnya yang lahannya dipergunakan untuk perluasan pabrik baja dan untuk wilayah rese Telemen. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada kesempatan lain, boleh kita teruskan kembali obrolan ini. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz bersedia melanjutkan wawancara ini di lain waktu dan di kesempatan yang berbeda. Insya Allah saya akan berusaha sebisa mungkin. Saya sediakan waktunya. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi terutama kaula muda ya, anak-anak muda, generasi muda, agar dapat memahami tentang masalah keberadaan kita sendiri sebagai masyarakat industri yang sekarang ini bukan masyarakat pertanian lagi, bukan masyarakat agraris, tapi sudah menjadi masyarakat industri. Mudah-mudahan kaum industriawan juga memahami tentang lingkungan, dan kita sebagai masyarakat lokal juga memahami tentang kebutuhan industri.